Salam sejahtera rekan-rekan sekalian yang kami hormati, rekan-rekan anggota Komisi 3 DPR RI. Paling kiri itu ada Pak Sudeson Tandra dari Golkar, ada Pak Bimantoro Siono, fraksi Partai Gerindra, Pak Mangi Sinaga, fraksi Partai Golkar, Pak Safarudin, fraksi PDI Perjuangan, Kapoksi, Pak Jenderal Rikuanto, Purnawirawan, Partai Golkar. Sebelah saya ini Komisi 6 sebetulnya, tapi beliau adalah Ketua Gerakan Ekonomi Kreatif Pak Kawendra Lukistian. Ya. Sebelahnya Pak Muhammad Rahul dari fraksi Partai Gerindra. Berikutnya Pak Mahfud Arifin, fraksi Partai Nasdem. Sebelahnya lagi ada Pak Abdullah, dipanggil Gus Abdul dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa. Sebelahnya Pak Beni Utama, fraksi Partai Golkar. Yang paling ujung itu adalah Pak Endang Agustina, fraksi Partai Amanat Nasional. Di Medan itu ada fraksi Partai Demokrat online dengan Zoom, Pak Hinca Panjaitan. Ya. Yang kami hormati juga Pak Kawendra Lukistian, Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Ekonomi Kreatif Nasional Ikram. Yang kami hormati juga Saudara Amsal Kristi Sitepu. Pak Amsal, semangat ya Pak Amsal ya. Insyaallah kita all out ya, kita perjuangkan keadilan untuk Pak Amsal ya, serta hadirin yang kami muliakan. Saya mohon perkenan ini rapat kita nyatakan terbuka untuk umum. Sepakati? Ya, rekan-rekan, hari ini kita kenapa perlu melakukan rapat dengan situasi yang tidak biasa? Karena memang situasinya sudah mendesak terkait kasus Pak Amsal Sitepu ini. Kita mengikuti juga dari media massa dan masing-masing kami juga dijabri oleh kaum pekerja industri kreatif tentang permasalahan Pak Amsal Kristi Sitepu ini. Intinya adalah beliau menjalankan kerja sebagai pekerja ekonomi kreatif ya, tapi harus berhadapan dengan hukum ya, dituduh melakukan penggelembungan harga atas jasa ide kreatif ya, yang sebetulnya tidak ada harga bakunya. Nah ini kasusnya ini sudah di ujung ya, makanya kita harus segera hari ini sudah di ujung karena beberapa hari akan ada putusan pengadilan ya. Jadi nanti kita akan sampaikan kesimpulan rapat ya. Kesimpulan rapat ini sebagaimana diatur di di konstitusi ya, merupakan kewenangan konstitusional DPR dan juga diatur di Undang-Undang MPR, DPR, DPD dan DPRD. Jadi nanti urutannya kita minta pertama Pak Amsal ya akan menceritakan secara singkat saja Pak permasalahan yang dihadapi. Lalu Pak Hinca Panjaitan, Pak Amsal nanti mungkin sekitar 10 menit Pak Amsal, Pak Hinca Panjaitan 10 menit. Lalu di sini ada ada Pak Ketua Gerakan Ekonomi Kreatif yang mengadvokasi Pak Amsal ya, Pak Kawendra. Lalu teman-teman menyampaikan pandangannya, terakhir kita menyampaikan kesimpulan rapat. Kami persilakan Pak Amsal Kristi Sitepu menyampaikan permasalahannya selama 10 menit. Terima kasih buat kesempatannya Pak. Jadi pekerjaan pembuatan video profil desa ini bermula ketika pada tahun 2019 ada COVID-19 Pak yang melanda dunia. Jadi di situ kami para pekerja ekonomi kreatif khususnya yang bergerak di bidang media, produksi foto dan video itu seperti kehilangan lapangan kerja karena ada lockdown gitu. Jadi sebelumnya itu saya dan tim perusahaan yang saat ini itu saya Promised itu banyak mengerjakan proyek-proyek wedding dan pembuatan video klip lagu. Jadi karena tidak adanya lagi lapangan pekerjaan itu Pak, saya mempunyai ide untuk membuat video profil desa di Kabupaten Karo. Dan saya dan tim membuat proposal yang tadi dan sebenarnya harganya murah. Karena memang tujuannya yang pertama adalah untuk bertahan hidup pada masa pandemi. Dan yang kedua itu adalah kampung halaman saya dan sebelumnya saya memang konten kreator yang banyak mengupdate
mengangkat konten-konten kearifan lokal yang ada di Kabupaten Karo yang saya upload di sosial media saya. Dan singkatnya, saya langsung menawarkan proposal kami yang nilainya sudah ada 30 juta rupiah langsung ke kepala desanya. Saya tidak ada siapapun, saya langsung ke kepala desa menyerahkan proposalnya secara langsung. Dan kemudian dalam proses itu ada kepala desa yang menerima, ada yang tidak. Tapi dalam proses itu tidak langsung diterima, Pak. Di tahun 2020 itu tidak semua, mungkin hanya ada 10 atau 12 desa yang menerima proposal kami itu. Dan dibuatlah perjanjian kerjasamanya lengkap dengan kontraknya yang di dalamnya sudah ada apa-apa yang akan kami kerjakan gitu. Jadi konten-konten yang kami angkat itu adalah konten kearifan lokal, sejarah desa gitu, dan potensi-potensi desa gitu. Jadi itu yang kami angkat, dan penggunaan anggaran-anggaran desa supaya masyarakat itu tahu gitu. Desa ini apa menjadi potensinya gitu. Dan kemudian kami kerjakan dengan alat yang profesional dan keahlian yang profesional, Pak. Semua kami adalah profesional videografer yang mengerjakan ini. Dan kami mengerjakannya, dan kemudian setelah videonya selesai, kami serahkan ke kepala desa masing-masing. Kami serahkan untuk direvisi terlebih dahulu. Karena tingkat selesai atau tidaknya sebuah pekerjaan video itu adalah kepuasan klien. Jadi kami serahkan lebih dulu. Jadi rata-rata di desa itu ada merevisi, Pak. Jadi ketika mereka revisi, ini ditambahin atau ini dikurangi gitu kan, Pak. Jadi kami ambil kembali terlebih dahulu gitu. Kami ambil kembali, kami melakukan syuting kembali gitu. Itu masa COVID itu, Pak. Dan pada akhirnya kami serahkan lagi. Karena di surat, di proposal kami itu tertera kepala desa berhak melakukan revisi selama 3 kali. Itu di proposal jelas gitu. Di perjanjian kerjasama itu jelas mereka bisa melakukan proposal. Karena pekerjaan ini pembayaran atas pekerjaan ini dilakukan setelah pekerjaan selesai. Dan kemudian kami menerima pembayaran sejumlah 30 juta. Persis seperti proposal, persis seperti SPJ yang saya tanda tangan, Pak. Tidak ada yang berbeda. Itu langsung dipotong pajak yang dibayarkan oleh desa. Jadi kami menerima itu uang yang sudah dibayarkan pajaknya gitu, Pak. Dan kemudian di tahun 2021 ada lagi desa. Mungkin karena melihat portofolio kami di tahun 2020 gitu, Pak. Kami kerjakan itu masih COVID. Dan di tahun 2022 ada 2 desa. Sebenarnya 2 desa yang di tahun 2022 ini, Pak. Karena di 2021 sudah kami kerjakan, tapi dananya tidak cukup. Baru tetap kami tambahin beberapa pekerjaan di 2022 agar pekerjaan ini tetap bisa direalisasikan karena sudah diambil. Dan faktanya, Pak, ada desa yang sudah kami ambil videonya sudah selesai, itu tidak ada serah terimanya, bahkan maksudnya itu tidak dibayarkan karena anggarannya tidak cukup. Itu pun kami nggak pernah permasalahkan, Pak. Ada desa karena memang itu menjadi risiko kami karena pembayaran dilakukan setelah pekerjaan selesai. Dan kemudian, Pak, setelah itu sudah mulai buka Ibu Setiati sudah bisa bekerja kembali. Kami kembali kepada pekerjaan kami karena jujur sebenarnya untuk harga 30 juta ini, Pak, sangat murah. Ini nggak bisa untuk ganti gear, nggak bisa, apalagi dalam pekerjaan itu ke desa-desa di Kabupaten Karo jauh-jauh. Dan kemudian, Pak, risiko kerjanya lebih tinggi karena ini kan hutan perladangan, bahkan ada drone kami yang jatuh kayak bisa berelak gitu, Pak. Jadi sebenarnya risiko kerjanya ini lebih tinggi gitu, Pak. Dan kemudian kami putuskan untuk kembali mengambil proyek-proyek welding seperti sebelum-sebelumnya. Dan itu adalah pekerjaan pertama dan terakhir kami dalam bekerjasama dengan pemerintah, Pak. Pembangunan di Provinsi desa ini. Dan di tahun 2025 tiba-tiba saya dipanggil untuk menjadi saksi. Awalnya menjadi saksi atas pekerjaan, atas proyek pembuatan video profil desa ini. Dan 19 November 2025 ketika saya menjadi saksi, saya ditetapkan menjadi tersangka karena menurut penyidik pada saat itu Inspektorat Kabupaten Karo menyatakan ada kerugian negara atas pekerjaan yang telah saya kerjakan. Padahal pada faktanya, Pak, saya tidak pernah diperiksa satu kali pun. Tidak pernah satu kali pun diperiksa oleh inspektorat atas pekerjaan ini, Pak. Dan
fakta persidangan juga membuktikan itu semua, Pak. Bahkan kepala desa menyatakan mereka sudah pernah diperiksa 1 tahun setelah pekerjaan itu diselesaikan. Mereka sudah pernah diperiksa oleh inspektorat, tapi inspektorat mengakui dan menyatakan tidak ditemukan masalah. Dan di fakta persidangan juga, Pak, kepala desa yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum yang seharusnya menjadi saksi yang memberatkan saya, tidak ada yang memberatkan saya, Pak. Mereka menyatakan mereka puas dengan hasil pekerjaan ini. Karena di dalam 20 desa ini, Pak, saya bersama tim itu turun langsung. Saya selalu ikut, Pak. Saya selalu ikut dalam pekerjaan ini. Jadi kepala desa menyatakan puas. Bahkan hakim ketua pada saat itu di salah satu persidangan bertanya, kenapa dia bisa dipenjara? Hakim bertanya sama kepala desa, mereka tidak tahu. Berapa? Ada proposal yang dia tawarkan. Kepala desa menjawab ada. Berapa nilai proposal yang dia tawarkan? 30 juta, kata kepala desa. Berapa yang kalian bayarkan? 30 juta. Dan hakim bertanya, terus kenapa dia bisa dipenjara? Kepala desa berjawab, nggak tahu yang mulia. Dan sampai saat ini pun saya tidak, sebenarnya Pak, saya sangat bingung atas kondisi ini. Dan kemudian setelah persidangan itu, saya menemukan bahwa di LHP ditemukan bahwa ada malah itu dimunculkan karena ada beberapa item yang dinolkan oleh auditor dan itu diambil oleh jaksa penuntut umum di dalam surat tuntutannya. Itu ada ide itu besarannya di dalam proposal itu 2 juta, editing 1 juta, cutting 1 juta, dubbing 1 juta, clip-on atau mikrofon 900.000 yang totalnya 5,9 juta ini semuanya dianggap nol oleh auditor maupun jaksa penuntut umum. Jadi seperti itulah singkatnya cerita pembuatan video profil ini. Yang saya hari ini hanya mencari keadilan. Saya hanya pekerja ekonomi kreatif. Yang saya takutkan jika hari ini terjadi, kami anak muda pekerja ekonomi kreatif di Indonesia akan takut untuk bekerja sama dengan pemerintah. Saya cuma mencari keadilan, Pak. Saya cuma pekerja ekonomi kreatif biasa, Pak. Saya tidak punya wewenang dalam anggaran, Pak. Sederhananya saya hanya menjual. Kalau memang harganya kemahalan, kenapa tidak ditolak saja? Atau kalau tidak sesuai, kenapa harus dibayarkan? Tidak perlu saya dipenjarakan. Karena pekerjaan ini tidak dilakukan tahun 2020 juga saat pandemi hanya untuk bertahan hidup dan untuk mempromosikan Kabupaten Karo. Bisa dilihat dari sosial media saya. Dari dulu saya selalu melakukan konten-konten kearifan lokal di Tanah Karo. Bahkan Pak, saya uji, saya pernah melakukan demo tunggal menaiki tubuh perjuangan Bestari. Ada pesta berjuang diadakan di Kabupaten Karo. Saya lakukan sendiri, Pak. Saya cinta sekali dengan Tanah Karo, Pak. Walaupun dengan kejadian ini, saya harus tetap mencintai Tanah Karo. Terima kasih, Pak. Ya. Tolong saya, Pak. Iya, Pak. Semangat, Pak. Insya Allah, Pak, kita semua ini berkomitmen dan all out semua untuk memperjuangkan keadilan untuk Pak Amsal, Pak. Pak Hinca bahkan secara khusus ya menyempatkan diri ke sana dan meminta kita semua ya hari ini hadir yang dari daerah khusus untuk membahas masalah ini. Oke, berikutnya Pak Hinca Panjaitan 10 menit, Pak. Terima kasih pimpinan yang saya hormati dan para anggota Komisi 3 yang saya hormati, juga saudara saya, sahabat saya di pegawaian yang terus memperjuangkan para pekerja kreatif. Saya ingin menambahkan saja pimpinan, saya mencoba mendampingi saudara Amsal ini, karena memang ini sangat serius dan penting untuk kita beri perhatian. Poinnya adalah kita ingin memastikan bahwa secara sadar pekerjaan kreatif hari ini adalah keniscayaan yang hadir untuk anak-anak muda kita. Saya membaca dengan pelan
tentang tuntutan juga dakwaan yang kalau dibuat secara simpel oleh JPU-nya adalah penghargaan terhadap kreativitas anak-anak muda ini. Tadi sudah disebutkan ada 5 item. Misalnya konsep ide tidak dihargai, langsung diberi nilai 0. Editing diberi nilai 0. Mikrofon yang biasa kita pakai ini juga dinilai 0. Ini buat saya kejahatan. Ini penghinaan atas profesi anak-anak muda kita yang justru oleh Presiden Prabowo Subianto memastikan ada menteri kita khusus, yaitu Menteri Ekonomi Kreatif. Dan kita terus berjuang menjelaskan bagaimana negara mendapatkan ekonomi kreatif kita dari anak-anak muda ini. Tapi kemudian terjadi hal yang menurut kita memang saatnya kita ingin memberikan masukan dan pandangan kita. Oleh karena itu, seandainya ini kita biarkan pimpinan, saya khawatir semuanya nanti ekonomi kreatif kita nggak dihargai lagi. Anak-anak muda ini menjadi kehilangan masa depannya, apalagi sangat mulia untuk memajukan desanya. Tanah Karo Simalem, Tanah Karo yang dia cintai, yang kami cintai semua, untuk maju lewat media ini. Nah, apa yang ingin saya katakan untuk siang hari ini atau pagi ini, saya ingin meminta sahabat-sahabat saya semua yang ada di Komisi 3. Saya tidak bisa hadir di sana pimpinan, tetap saya izin pimpinan, saya dampingi untuk menyampaikan bahwa memberi nilai 0 terhadap kreativitas anak-anak muda ini bagi saya harus kita luruskan. Kita ingin minta Kajari Karo dan JPU-nya serta para pihak penegak hukum di Kajari Karo untuk melakukan evaluasi agar tidak lagi mengulangi hal-hal seperti ini. Kita minta Kejaksaan Agung untuk segera menarik ini para jaksa dan Kajari ini, karena kalau sampai semuanya seperti ini, maka sesungguhnya kita sedang mengadili anak-anak muda yang punya kreasi ke depan, yang tidak punya mens rea, yang tidak mempunyai niat jahat untuk melakukan korupsi, apalagi merugikan keuangan negara. Ia hanya ingin memajukan kampungnya. Jadi ini ironis sekali. Kalau kita hitung tadi cuma 5,9 juta dalam satu desa, kecil sekali, dan jaksa minta itu 0, dan itu karena dirujuk kepada Inspektorat Karo. Ini saya kira kesalahan, kekeliruan yang fatal untuk kita luruskan. Nanti lama-lama kalau ada yang kerjaan seperti itu, ya sudah, kerjakan saja. Nanti dikatakan nilainya 0. Kalau di Medan disebut ini 2M ini, nama M, 2M itu artinya makasih mas gitu. Kalau itu yang terjadi, maka masa depan anak-anak muda di Indonesia menjadi tidak punya masa depan lagi. Oleh karena itu pimpinan, saya akhiri, saya ingin meminta kepada kita semua dan kepada pekerja kreator di seluruh Indonesia melalui saudara Sitepu, saudara Amsal Kristi Sitepu ini, cukuplah dia. Dia hari ini telah memasuki hari 130 hari ditahan di sini. Berarti kehilangan kreativitasnya 130 hari. Berarti negara kehilangan masa depan anak-anak mudanya 130 hari. Ini bukan tujuan kita menegakkan hukum. Kuhab kita enggak seperti itu. Kuhab kita ingin memastikan keadilan itu benar-benar substantif. Dan karena itu, saya ingin menutup ini dengan satu pernyataan sederhana pimpinan, yang saya tujukan pada siapapun yang menyusun penilaian itu. Kalau memang editing bernilai 0, kalau memang dubbing tidak perlu dibayar, kalau memang konsep dan ide tidak punya harga lagi, maka saya pikir solusinya sudah sangat jelas dan sangat mudah. Lain kali kerjakan sendiri jaksa, kerjakan sendiri auditor, tidak usah lagi untuk anak-anak muda. Bapak-bapak jaksa yang terhormat, tentu bisa aja kerjakan itu. Toh nilainya 0. Artinya tidak ada ilmu khusus yang perlu dipelajari, tidak ada keahlian yang perlu diasah bertahun-tahun, tidak ada perangkat lunak yang perlu dibeli. Tinggal duduk, buka laptop, dan jadilah sebuah video profesional yang layak tayang. Jika sudah selesai, nanti saya akan membayarnya dengan 2M. Makasih mas, itu saja. Dan kalau itu yang terjadi, saya kira ini peradilan sesat. Dan karena itu saya mohon dari fraksi Partai Demokrat lewat Komisi 3 pimpinan untuk menyatakan sikap atas persidangan ini
agar keputusan yang diambil dalam beberapa waktu ke depan, baik adanya tanpa bermaksud sedikit pun mengintervensi keputusan majelis hakim yang terhormat, tetapi sebagai wakil rakyat kita sampaikan ada yang kurang pas dalam persidangan ini. Itu saja pimpinan, terima kasih. Saya boleh tambahkan Pak, ada yang pengen saya tambahkan satu hal. Silakan. Ini saya pikir saya harus sampaikan pimpinan. Dalam proses hukum yang sedang saya jalani ini, saya pernah mendapatkan intimidasi oleh jaksa secara langsung yang memberikan saya sepotong brownies coklat. Dengan pesan, dia ngomong langsung dengan saya di rutan ini, udah ikutin aja alurnya, nggak usah ribut-ribut, tutup konten-konten itu, ada yang terganggu. Saya bilang tidak pimpinan, nggak cukup, nggak ada lagi anak-anak muda yang harus dikriminalisasi di Indonesia. Karena nggak akan biarkan, nggak ada lagi amsal-amsal lain yang dikriminalisasi pimpinan. Biarkan saya menjadi satu-satunya pekerja ekonomi kreatif yang dikriminalisasi dan diintimidasi. Biarkan saya yang terakhir pimpinan. Saya harus sampaikan ini adalah suara dari kami semua anak-anak muda yang berani untuk tetap bersuara walaupun dapat tekanan. Saya bilang tidak, saya akan tetap lawan. Walaupun saya tahu banyak orang bilang kau akan dibenam, kalau kau lawan kau akan dibenam. Tapi saya bilang saya tidak takut, karena saya tidak salah. Saya bangga dengan pekerjaan saya, seorang videografer, seorang pekerja ekonomi kreatif. Itu juga saya angkat dalam pledoi saya tentang pemberian intimidasi lewat brownies coklat itu. Saya pikir hukum di negara ini harus ditegakkan, khususnya untuk kami para pekerja ekonomi kreatif. Itu saja pimpinan. Terima kasih Pak. Terima kasih. Ada industri kreatif. Itu konteksnya adalah bagaimana penciptaan lapangan kerja dan pendorokan industri kreatif yang jauh lebih masif. Artinya apa? Presiden kita memiliki perhatian yang luar biasa terhadap sektor ekonomi kreatif. Dan di era inilah kita pertama kali di dunia sebagai negara pertama yang memiliki Kementerian Ekonomi Kreatif. Dan kita lah Indonesia negara pertama yang memiliki Hari Ekonomi Kreatif Nasional. Dan per tahun ini Presiden telah memberikan pendanaan untuk ekonomi kreatif berbasis IP 10 triliun. Tahun ini sudah ada PP-nya, Undang-Undang Ekonomi Kreatifnya. Artinya apa? Dukungan besar pemerintah terhadap ekonomi kreatif itu besar. Sekarang tujuannya apa? Mensejahterakan para pelaku ekonomi kreatif yang saat ini diksinya sedang kita ubah untuk menjadi bukan pelaku ekonomi kreatif tapi pejuang ekonomi kreatif. Supaya apa? Marwahnya terjaga. Tapi kalau ada proses seperti ini artinya apa? Ini menghina profesi ekonomi kreatif. Ini sangat disayangkan oleh kami. Saya walaupun anggota Komisi 6 DPR RI, terima kasih Bang Habib, dan juga dalam konteks ini sebagai Ketua Umum Gekraf, hadir juga Ketua Harian Gekraf dan kawan-kawan di atas, mendampingi bahwa jangan sampai ada proses yang tidak berkeadilan seperti ini. Amsat Siteput tentu dengan cara seperti ini berpotensi menciderai semangat presiden kita untuk mendorong ekonomi kreatif. Lebih semangatnya kok ada kayak begini. Dan pada Rakornas Gekraf beberapa waktu lalu, Ketua Majelis Tinggi kami, Majelis Tinggi Gekraf Prof. Sukni Dasko mengatakan bahwa perekonomian dunia
dunia, perekonomian Indonesia ini sedang shifting dari ekonomi ekstraktif menjadi ekonomi kreatif. Artinya apa? Potensinya besar. Para pejuangnya, para praktisinya harus dihargai, bukan dicederai. Ini dizolimi lagi. Apa mungkin kita bisa menduganya ini dikorbankan mungkin? Tapi silakanlah proses peradilan. Kemudian teman-teman semuanya, janganlah pejuang ekraf ini dijadikan tumbal, dijadikan korban. Ya kita entah seperti apa nanti mungkin. Padahal kalau kita mau sadari, dari semenjak kita lahir hingga menghembuskan nafas terakhir, itu tidak pernah lepas dari produk ekonomi kreatif. Ada nggak di sini yang lahir yang dari bedol? Itu adalah produk ekonomi kreatif. Makanan yang kita konsumsi sehari-hari itu adalah produk ekonomi kreatif. Hingga kain kafan, bahkan peti jenazah itu adalah produk ekonomi kreatif semuanya. Bahkan dokumentasi yang dihadirkan oleh teman-teman seperti Bung Amsal dan lain-lain itu adalah produk ekonomi kreatif. Artinya harus dihargai. Jadi saat ada oknum JPU ataupun inspektorat yang mengatakan bahwa ide 0, cutting 0, dubbing 0 itu adalah pemahaman dan pernyataan sangat bodoh dan sangat terang benderang menghina profesi. Teman-teman di sini banyak teman-teman di media. Bagaimana kalau ngeditnya tidak diapresiasi? Kita harus berjuang untuk profesi ini. Teman-teman semuanya, kami tentunya sebagai pejuang ekraf seluruh Indonesia, jumlahnya tidak sedikit. Kami seperti satu batang tubuh, satu terzolimi. Seluruh pejuang ekraf yang jumlahnya 27,4 juta di Indonesia ini merasa terzolimi. Dan kita menginginkan saudara Amsal dibebaskan sepenuhnya. Karena ini bodoh penilaian seperti ini. Gitu. Dan kemudian ini yang terakhir yang ingin saya sampaikan. Hari ini 30 Maret adalah bertepatan dengan 65 tahun peringatan Hari Film Nasional. Ini adalah subsektor ekonomi kreatif yang mana salah satu praktisinya adalah saudara Amsal. Dan hari ini pun tepat tanggal 30 Maret adalah ulang tahun pernikahan saudara Amsal dengan istrinya. Mudah-mudahan dari Komisi 3 ini kita bisa melahirkan dan mendorong keadilan yang substantif, yang berkeadilan, dan saudara Amsal dibebaskan. Itu menjadi kado untuk saudara Amsal dan istrinya. Kita berjuang, tetap semangat teman-teman pejuang ekraf seluruh Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pandangan para mini fraksi, saya minta sekretariat membacakan draft kesimpulan. Ya. Sekretariat dibacakan saja, lalu ditampilkan di monitor. Setelah itu bertanggapan dari rekan-rekan. Dibacakan pakai pengeras suara ya. Kesimpulan rapat Komisi 3 DPR RI terkait kasus saudara Amsal Kristi Sitepu di Pengadilan Negeri Medan, masa persidangan 4 tahun sidang 2025-2026, Senin 30 Maret 2026. Terkait kasus saudara Amsal Kristi Sitepu di Pengadilan Negeri Medan yang telah menarik perhatian masyarakat serta berdasarkan berbagai informasi dan data perkembangan penanganan terhadap kasus ini, maka Komisi 3 DPR RI menyampaikan beberapa hal sebagai kesimpulan, yakni 1. Komisi 3 DPR RI mengingatkan agar dalam kasus saudara Amsal Kristi Sitepu, para penegak hukum mengedepankan penegakan keadilan substantif daripada sekedar kepastian hukum formalistik, sebagaimana diatur dalam pasal 53 ayat 2 KUHP baru. Secara substantif, kerja kreatif videografer tidaklah memiliki harga baku tertentu, sehingga tidak bisa dikatakan terjadi penggelembungan atau markup dari harga baku, termasuk melahirkan ide atau konsep kreatif awal, kerja pengeditan atau editing, pemotongan video atau cutting, dan pengisian suara atau dubbing merupakan kerja kreatif yang tidak bisa secara sepihak dihargai Rp0.
Komisi 3 DPR RI mengingatkan bahwa prioritas pemberantasan korupsi bukanlah sekedar pemenuhan target pemenjaraan orang secara semena-mena, melainkan memaksimalkan pengembalian kerugian negara. Dalam kasus saudara Amsal Pristisi Tepu dengan nilai kerugian keuangan negara sebesar 202 juta rupiah, tujuan penegakan hukum akan lebih tercapai jika sejak awal dimaksimalkan pengembalian kerugian negara. 3. Komisi 3 DPR RI meminta agar para penegak hukum mempertimbangkan putusan pengadilan tidak menjadi presiden yang kontraproduktif terhadap iklim industri kreatif di Indonesia karena ancaman pidana atau overkriminalisasi dengan orientasi keadilan retributif atau pemenjaraan. 4. Komisi 3 DPR RI menyerukan agar Majelis Hakim dalam perkara saudara Amsal Pristisi Tepu untuk mempertimbangkan putusan bebas atau setidaknya ringan berdasarkan fakta persidangan serta menggali, memahami, dan mengikuti nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, termasuk bagi pekerja industri kreatif sebagaimana diatur dalam pasal 5 ayat 2 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. 5. Komisi 3 DPR RI mengajukan agar saudara Amsal Pristisi Tepu diberikan penangguhan penahanan dengan Komisi 3 DPR RI sebagai penjamin. Oke, berikutnya pandangan minim fraksi dari Partai PDI Perjuangan, Pak Saparudin, 3 menit Pak. Kami persilakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat pimpinan Komisi 3, anggota Komisi 3, para rekan-rekan wartawan, serta seluruh masyarakat Indonesia, khususnya untuk aparat penegak hukum di Sumatera Utara. Kami dari fraksi PDI Perjuangan setuju 5 kesimpulan pada pagi hari ini tanggal 30 Maret 2026. Memang kami berpendapat bahwa masalah inovasi kreativitas ini seharusnya kita berikan ruang yang seluas-luasnya sehingga kreativitas kita ke depan, anak-anak muda kita ke depan itu berkembang begitu besar. Karena disitulah sebetulnya akan berkembang negara kita. Dan berikutnya, berdasarkan fakta-fakta hukum yang ada di pengadilan, kami mengharapkan hakim untuk mempertimbangkan kepada saudara Amsal si Tepu ini dibebaskan dari hukuman, dan sekarang ini dalam status tahanan bisa dibebaskan dari rumah tahanan negara. Saya kira itu. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fraksi Golkar, silakan. Ya, Terima kasih Pak Ketua. Rekan-rekan perlu kita sadari bersama dengan kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi termasuk teknologi informasi, banyak pekerjaan-pekerjaan di seluruh dunia itu hilang, disruption istilahnya. Salah satu yang tidak mungkin hilang dan akan terus ada yaitu kreativitas. Nah, anak-anak muda kita ini ke depan itu pertahankan itu kreativitas itu, ekonomi kreatif yang tidak mungkin dicuri dari otak kita. Jadi yang dikatakan nol oleh penegak hukum dalam kaitan pekerjaan saudara Amsal ini itu menurut saya itu kurang tepat. Justru di situ loh yang mahalnya. Editing, dubbing, cutting, ya, termasuk juga masalah
kreatif lainnya, ide-ide, itu harga yang paling mahal di situ. Bukan itu dihilangkan menjadi nol. Jadi saya rasa ini ada yang salah pemahaman dalam kaitan menyangkut masalah ini ya. Sehingga salah pemahaman dikaitkan dengan akhirnya diputuskan telah terjadi kasus korupsi yang sebenarnya sangat-sangat tidak mendasar dan sangat dipaksakan. Jadi kami dari fraksi Partai Golkar meminta ya, ini dibebaskan karena presiden buruk bagi anak-anak kreatif kita ke depan. Terima kasih Pak Ketua. Saya sangat setuju dengan 5 poin kesimpulan tadi dari Komisi 3 ya, dan ini segera diterapkan dan dilaksanakan. Terima kasih. Fraksi Partai Gerindra, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pimpinan. Kami fraksi Partai Gerindra melihat industri kreatif tidak memiliki harga bagus seperti barang fisik. Yang kedua, kita mendukung pemberantasan korupsi, tetapi menolak kriminalisasi pekerja kreatif. Yang ketiga juga, negara tidak boleh kehilangan sense of justice hanya karena perbedaan tafsir valuasi jasa kreatif. Yang keempat, jangan sampai hukum terlihat tajam ke pelaku kreatif kecil, tumpul ke pelaku korupsi besar. Dan kami fraksi Gerindra mendorong dibebaskannya saudara Amsal Sitepu. Dan kami mendukung seluruh kesimpulan hari ini Komisi 3 DPR RI. Oke, berikutnya fraksi Partai Nasdem, Pak Mahfud Arifin. Terima kasih Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan-rekan Komisi 3 dan dari media. Kami dari Partai Nasdem, fraksi Nasdem. Yang pertama ingin menyampaikan sependapat dengan hasil rapat tadi pagi, pendapat daripada kesimpulan Komisi 3, 5 poin tadi. Terus kemudian yang kedua kami ingin menanggapi sedikit tentang proses penanganan kasus ini. Ini juga kita melihatnya dari segi penanganan. Yang bersangkutan sekarang ini sudah ditahan 130 hari, cukup lama, dihitung 4 bulan lebih, 4 bulan setengah. Sungguh mereka dari kasus yang menurut kami agak tidak jelas. Ya, kerugian negara dihitung oleh auditor, bukan dari BPK maupun BPKB. Dan persoalan ini seharusnya yang kalau toh ada markup, ada penurunan adalah pihak kepala desa. Kepala desa sendiri tidak merasa puas dengan hasil ini. Dan kami sangat setuju untuk kepala desa, bupati, ataupun gubernur membuat profil tentang daerahnya. Mana yang sudah maju untuk wisata, terus kemudian mana yang kurang-kurang di desa itu. Itulah yang ditampilkan. Seharusnya inilah. Dan kemudian dukungan Pak Prabowo, Pak Presiden kita ini sampai 10 triliun pada tahun ini adalah mendukung untuk usaha-usaha ekonomi kreatif ini. Kita bersyukur anak-anak muda ini sekarang ini yang tidak bergantung pada kerjaan pegawai negeri ASN. Itu yang kita harus apresiasi sebetulnya. Jadi pada kesempatan ini sekali lagi kasus ini kami berharap dari pihak kejaksaan, karena ini pasti adalah target-target yang diberikan oleh mungkin dari Kejaksaan Agung kepada Kejati ke daerah-daerahnya, ke Kejati untuk menangani suatu kasus korupsi yang akan dinilai bahwa itu adalah suatu prestasi yang dicapai, sehingga dia memaksakan kasus-kasus yang menurut kami kurang jelas. Dan sekali lagi kami dari fraksi Nasdem sependapat dengan kesimpulan rapat hari ini. Terima kasih Pak Ketua. Berikutnya fraksi Partai Kebangkitan Bangsa. Terima kasih pimpinan dan seluruh anggota Komisi 3 dan rekan-rekan media. Kami dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa pada prinsipnya menyepakati semuanya 5 poin tadi kesimpulan agak, tapi coba menyimpulkan sedikit. Industri kreatif ini kan bergerak dengan logika yang berbeda dengan industri konvensional. Di situ ada komponen-komponen yang sangat tidak bisa dinilai. 1, ide, 2,
2 storytelling, 3 pengisi suara, 4 talent atau aktor. Itu harganya juga tidak bisa dinilai. Apalagi misalkan aktornya saya juga nggak ada harganya gitu kan. Nah ini kan lucu, editing dinilai 0, dubbing dinilai 0. Itu standarnya apa? Berarti ketika standar itu yang digunakan menjadi pidana ataupun korupsi, itu berarti hanya asumsi. Asumsi masuk di wilayah hukum sangat berbahaya sekali. Karena itu kita dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa sangat mendukung industri kreatif yang memang jauh belakangan ini harus lebih ditekankan kepada anak-anak muda. Jangankan teman-teman videografer dan teman-teman media aja kirinya ini beda-beda. Ada yang pakai HP, ada yang pakai handycam, ada yang pakai itu. Dan itu kan tidak bisa dinilai dengan satu nilai yang pasti dan secara kalkulatif. Karena itu kondisi kriminalisasi teman-teman pekerja kreatif itu adalah keterbelakangan hukum. Oleh karena itu fraksi Partai Kebangkitan Bangsa mendukung 5 kesimpulan dari rapat kita. Mudah-mudahan secepatnya Bang Amsal bisa kembali ke keluarga. Terima kasih. Berikutnya fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Pak Adam Darajat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan komisi dan rekan-rekan media, kami dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera sangat mendukung daripada keputusan atau kesimpulan daripada rapat Komisi 3 ini yang tadi sudah dibacakan. Tetapi kami lebih menegaskan kembali tentang apa-apa yang ditegaskan oleh rekan-rekan terdahulu bahwa kreasi ini suatu hal yang betul-betul kita harapkan dari generasi muda terus berkembang. Oleh karena itu kami sangat apresiasi kepada rekan kami Saudara Amsal Sitepu, dan juga untuk didengar oleh teman-teman yang lain. Harapan kami kreasi anak muda itu jangan sampai hilang. Dengan kasus seperti ini dan Komisi 3 akan mendukung masalah-masalah yang berhubungan dengan kesimpulan tadi. Ini harapan kami, baik itu proses penawaran proyek, polisi delik yang ada di tipikor, unsur kerugian negara dan mens rea. Ini menjadi pertimbangan hakim dalam proses pengadilan nanti. Dan yang pasti kami dari fraksi mengharapkan sekali bahwa Saudara Amsal Sitepu dapat dibebaskan dalam tuduhan kasus korupsi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikut fraksi Partai Amanat Nasional. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pimpinan dan seluruh anggota Komisi 3 dan seluruh rekan-rekan media. Izinkan kami dari fraksi PAN memberikan sedikit pandangan. Yang pertama, dengan diprosesnya kasus Saudara Amsal ini, menurut saya ini adalah tindakan yang dapat mematikan kreativitas anak muda. Kreativitas anak muda ini harus didukung terus, didorong, karena ini merupakan sebuah profesi atau pekerjaan di mana pemerintah sekarang sedang galang-galangnya untuk menurunkan angka pengangguran. Sehingga ini menimbulkan profesi baru yang sangat harus kita dukung keberadaannya. Kemudian ide gagasan ini harus dihargai. Dan saya bingung kalau gagasan-gagasan ini menjadi nol nilainya. Padahal ketika kita membuat sebuah produk, kita memerlukan kecerdasan, memerlukan perangkat khusus, dan memerlukan pendidikan khusus mungkin. Bagaimana dengan orang yang tidak punya kemampuan bisa membuat satu produk? Saya rasa ini tidak mungkin. Kemudian yang selanjutnya, itu tidak bisa
tidak memiliki harga baku. Saya tidak mengerti bagaimana aparat penegak hukum menghitung cara penghitungan kerugian negaranya. Sementara barang dan jasa itu tidak ada harga bakunya. Lah parameternya apa nih untuk menentukan kerugian negaranya? Jadi saya yakin nanti mungkin majelis hakim akan melakukan mengambil keputusan yang seadil-adilnya untuk kasus ini. Dan dalam kesempatan ini saya sangat mendukung kesimpulan rapat yang dilakukan oleh Komisi 3 pada hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terakhir Pak Panjaitan masih online nggak? Pak Inca dan Baik. Pak Inca, ya sikap fraksi Partai Demokrat menyetujui 5 poin kesimpulan tadi, Pak. Baik, terima kasih pimpinan dan anggota Komisi 3 yang saya hormati. Fraksi Partai Demokrat dan Menteri Ekonomi Kreatif Tengku Rifki Hapsah, pembantu Presiden Prabowo Subianto, menyetujui kelima kesimpulan ini dan meminta agar AMSAL. Masuk Pak Menteri ya, Pak Menteri ya. Ya, menterinya setuju Pak ya? Menteri juga Tengku Rifki Hapsah. Jadi nanti Pak Menteri juga, Pak Inca. Pak Menteri kan kawannya Pak Inca. Ini kan kita mengajukan penangguhan penahanan. Pak Menterinya juga Pak Inca. Ya, kuat. Ya, lanjut Pak Inca. Ya, jadi saya pastikan sekali lagi, menterinya juga dari Demokrat, fraksi Partai Demokrat penuh menyetujui kelima kesimpulan itu dan meminta kepada majelis hakim untuk memberi pertimbangan yang terbaik untuk pekerja kreatif kita ke depan. Saya berharap AMSAL Setepu segera kembali bergabung dengan keluarganya di tanah Karo Simalem yang kami cintai. Terima kasih pimpinan. Oke, terima kasih. Saya bacakan terakhir, nanti kita minta persetujuan langsung kita ketuk palu, ya. Setelah ketuk palu, langsung kita tanda tangani. Dan teman-teman ini semua ini konsepnya kita tanda tangan penangguhan penahanan ya. Nanti dibuat suratnya, ya penjamin ya. Kita sebagai penjamin semua ya. Ketua dan seluruh anggota ya. Nanti langsung dikirimkan nanti Pak Inca yang membawa ke pengadilannya. Saya bacakan kesimpulan rapat Komisi 3 DPR RI terkait kasus saudara Amsal Kristi Sitepu di Pengadilan Negeri Medan masa persidangan 4 tahun sidang 2025-2026 Senin 30 Maret 2026 terkait kasus saudara Amsal Kristi Sitepu di Pengadilan Negeri Medan yang telah menarik perhatian masyarakat serta berdasarkan berbagai informasi dan data perkembangan penanganan terhadap kasus ini, maka Komisi 3 DPR RI menyampaikan beberapa hal sebagai kesimpulan, yakni 1. Komisi 3 DPR RI mengingatkan agar dalam kasus saudara Amsal Kristi Sitepu, para penegak hukum mengedepankan penegakan keadilan substantif daripada sekedar kepastian hukum formalistik sebagaimana diatur di pasal 53 ayat 2 KUHP baru. Secara substantif, kerja kreatif videografer tidaklah memiliki harga baku tertentu sehingga tidak bisa dikatakan terjadi penggelumbungan atau markup dari harga baku, termasuk melahirkan ide atau konsep kreatif awal, kerja pengeditan atau editing, pemotongan video atau cutting, pengisian suara atau dubbing, merupakan kerja kreatif yang tidak bisa secara sepihak dihargai Rp0. 2. Komisi 3 DPR RI sangat mendukung pemberantasan korupsi dan mengingatkan bahwa prioritas pemberantasan korupsi bukanlah sekedar pemenuhan target memenjarakan orang secara semena-mena, melainkan memaksimalkan pengembalian kerugian keuangan negara. Dalam kasus saudara Amsal Kristi Sitepu dengan nilai kerugian keuangan negara Rp202 juta, tujuan penegakan hukum akan lebih tercapai jika sejak awal dimaksimalkan pengembalian kerugian keuangan negara. 3. Komisi 3 DPR RI meminta agar penegak hukum untuk mempertimbangkan putusan pengadilan tidak menjadi presiden yang kontraproduktif terhadap iklim industri kreatif di Indonesia karena ancaman pidana atau overkriminalisasi dengan orientasi keadilan retributif dan pemenjaraan. 4. Komisi 3 DPR RI menyerukan agar majelis hakim dalam perkara saudara Amsal Kristi Sitepu untuk mempertimbangkan putusan bebas
atau setidak-tidaknya ringan berdasarkan fakta persidangan serta menggali, memahami dan mengikuti nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat termasuk dari pekerja industri kreatif sebagaimana diatur pasal 5 ayat 2 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. 5. Komisi 3 DPR RI mengajukan agar Saudara Amsal Kristi Sitepu diberikan penangguhan penahanan dengan Komisi 3 DPR RI sebagai penjamin. Sepakat? Ya, dengan selesainya sudah pembacaan kesimpulan, saya juga acara kita hari ini saya tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ada yang mau ditanya, pinjam pertanyaan sebelum bubar? Atau nanti yang kalau kita mau siap-siap sidangnya 10.30. Ya, silakan. Silakan, Mbak. Selamat siang. Perkenalkan, saya Nanda Aprilia dari Kompas TV, Bang Habib dan Bang sekalian di depan. Ada 2 pertanyaan sebenarnya, Bang Habib. Untuk Bang Habib dan Mas Kawendra, saudara, ini pertanyaannya. Bagaimana jika, Bang, ini katakanlah bagaimana jika ya, putusan nanti tetap dinilai tidak memihak Amsal dan tentunya ini membuat sakit hati untuk para pegiat ekraf lainnya. Nah, itu pertanyaan pertama. Untuk pertanyaan kedua, dari kasus Amsal ini, Bang Habibur, Komisi 3 melihat gak sih sebenarnya ada kegagapan untuk para penegak hukum dalam mengimplementasikan KUHP dan juga KUHAP yang baru? Terima kasih, Bang. Ya, teman-teman, Komisi 3 beberapa bulan belakangan kan kerap menggelar RDPU seperti ini. Ya, kami katakan bahwa dengan tegas ini bukan bentuk intervensi, tapi memang merupakan bentuk kontrol kami terhadap kerja penegak hukum. Khusus rekan-rekan hakim, kami menghormati independensi hakim dan kami juga yang terdepan memperjuangkan kesejahteraan hakim. Teman-teman tahu kenaikan gaji hakim 280% itu mulainya dari ruang sidang Komisi 3 ini, ya, yang sekarang bisa dinikmati oleh rekan-rekan hakim. Kami yakin, ya, mereka dalam kasus ini akan membuat putusan yang adil, ya. Jadi kita tidak ada prasangka buruk, ya. Kami sangat optimis, ya, putusannya insya Allah adil bagi Amsal, ya. Kita katakan tadi, bahkan kami juga menyampaikan untuk menjadi penjamin, ya. Yang kedua, soal kegamangan, nggak apa-apa. Jadi kita ini kan berproses, ya, masing-masing menjalankan tugas. Kita harus masing-masing membuka diri untuk saling koreksi. Kami juga terbuka untuk dikoreksi, apakah kami ini dianggap mengintervensi atau tidak, tapi kami bisa berargumentasi, ya. Teman-teman penegak hukum itu juga, ya, intinya harus mempertanggungjawabkan dalam pelaksanaan tugas. Kita ini kan mendapat amanah, mendapat kekuasaan ini kan sementara semua, ya. Kita harus lakukan yang terbaik dan harus bisa dipertanggungjawabkan, ya. Pemberantasan korupsi itu bukan sekedar mencari jumlah kasus secara kuantitatif, ya, tapi juga menegakkan hukum secara kualitatif, ya. Jangan sampai karena ngejar target akhirnya yang kecil-kecil seperti ini dipaksakan, ya. Kita akan koreksi terus, ya, dan tentu kita punya kewenangan konstitusional untuk, ya, mengingatkan, ya, institusi penegak hukum tersebut. Makin banyak kasus-kasus, ya, yang mengusik rasa keadilan masyarakat, maka evaluasi kami akan semakin keras, ya, termasuk di konteks anggaran, konteks penyusunan undang-undang, ya. Di sini kita, ya, memiliki kewenangan pengawasan legislasi, kemudian kewenangan penyusunan undang-undang dan kewenangan anggaran. Kami akan gunakan semaksimal mungkin 3 kewenangan kami tersebut untuk menciptakan keadilan bagi rakyat jelata. Kan itu. Terima kasih. Ya. Terima kasih. Kami teman-teman Kompas dan kawan-kawan semuanya, kami sangat optimis Majelis Hakim memiliki nurani setelah melihat fakta-fakta persidangan, apalagi banyak pertimbangan dan pendapat masyarakat yang memang seharusnya mendapatkan keadilan yang sebenar-benarnya dan didukung
juga dengan teman-teman Komisi 3. Tentunya kita berterima kasih sekali, kami dari Gcraft dan seluruh pelaku Aircraft dan pejuang Aircraft Indonesia atas dukungan ini. Ini adalah marwah bangsa, karena kita dari semenjak awal berdiri ini, Indonesia ini bukan sekedar dari batas-batas peta dan wilayah, tapi di sana ada nilai-nilai kebinekaan, ada nilai-nilai bagaimana tradisi itu adalah bagian dari sektor ekonomi kreatif juga, tentu itu yang harus kita jaga, dan ini para praktisinya harus kita jaga. Dan saya optimis Majelis Hakim memiliki nurani dan memberikan putusan yang seadil-adilnya, dan bismillah Saudara Amsal bisa dibebaskan. Terima kasih. Oke ya, teman-teman ya, kita jam 10.30 ada agenda lagi. Terima kasih ya. Bro. Perwakilan dari sini pun nanti masuk. Amin. Amin dirut TVRI. Kasih ya. Liputan mudik. Cukup lah ya.